Di Kombis, hari ini saya akan membawa topik tentang wanita dan bisnis. Bagaimana sih cara memulai bisnis online? Wanita berbisnis tentu saja bisa, tidak ada batasan ya. Bisnis itu hanya untuk laki-laki, bahwasanya perempuan juga bisa. Nah, beberapa contohnya ada Ibu Muriati Sudipyo. Beliau adalah founder Mustika Ratu, sangat sukses ya. Kemudian Ibu Feni Mustafa, beliau juga sangat sukses karena beliau adalah seorang fashion designer. Kemudian kalau yang dari luar negeri ada Anita Roddick. Ini aktivis dan dia sangat sukses banget di bisnis online gitu ya. Siti Khadijah ini juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Maksud saya berikan contoh bahwasanya perempuan pun banyak yang sukses seperti itu. Nah, sebetulnya ada beberapa alasan umum ya kenapa orang wanita itu ingin berbisnis atau tidak mau berbisnis. Di antaranya menurut dia orang tua bukan pengusaha. Itu dijadikan alasan. Padahal yang ditanyakan dirinya mau jadi pengusaha apa bukan. Gitu ya. Kemudian alasan klise lainnya, jadi pengusaha butuh modal yang besar. Ya. Yes. Bagi Anda yang belum tahu, gitu kan. Kemudian lagi alasan saya tidak berbakat jadi pengusaha. Ada lagi yang seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada juga yang bilang saya tidak punya waktu banyak untuk keluar rumah ya, tidak banyak waktu lah intinya. Jadi ini alasan-alasan klise ya, kenapa banyak orang tidak mau berbisnis gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah bisnis online. Kenapa bisnis online ya? Kenapa bisa ini jadi solusi? Nah, sebetulnya bisnis ini itu hanya memanfaatkan fasilitas internet atau media sosial yang kebanyakan kita semua udah ketahuin. Ya, mulai dari Facebook, Instagram, dan Twitter, kemudian Pinterest, atau BBM, atau ya anything lah, banyak. Ya, sehingga bisnis online ini sangat mudah dan sangat fleksibel. Ya, nah ini kita akan bahas satu persatu ya. Kenapa bisa jadi solusi? Yang pertama dia waktu yang fleksibel ya. Jadi kapanpun kita bisa kerjakan selama di internet. Kemudian tempat dimanapun juga bisa kita kerjakan, even di rumah ya, selama ada internet ya pasti. Nah, kemudian pangsa pasarnya tidak ada batasan. Nah ini yang menarik ya. Menariknya bisnis online adalah kita punya pasar yang tidak terbatas karena internet itu tidak punya batasan ruang dan waktu. Kita bisa pada saat yang bersamaan kontak dengan orang yang berbeda pulau, berbeda kontingensi dengan kita. Kemudian modalnya sangat minim ya, cukup punya laptop, dan saya yakin di era sekarang laptop atau PC cukup banyak yang memilikinya gitu ya. Cuman belum dimanfaatkan untuk bisnis saja. Kemudian paling kita perlu investasi untuk listrik gitu ya. Kemudian handphone ya mungkin kebanyakan udah punya. Kemudian pulsa dan biaya internet. Ya, itu aja sih sebetulnya. Jadi keempat hal ini yang bisa mematahkan dan kenapa ini bisa jadi solusi gitu ya. Oke, kita akan bahas caranya karena ini yang penting dalam video saya kali ini. Ya, pertama tentukan barang atau jasa yang ingin kita jual. Nah, cara menentukannya gimana? Ada 3 poin yang simple dan bisa teman-teman pakai. Anda bisa pakai. Pertama, carilah sesuatu yang Anda sukai. Ya, yang Anda sukai ini tuh hal yang relatif. Bisa jadi Anda suka masak, bisa jadi Anda suka handicraft, membuat sesuatu, bisa jadi Anda suka melukis, bisa jadi Anda suka menggambar, bisa jadi Anda suka berbincang-bincang dengan orang lain. Yang pasti carilah sesuatu yang Anda suka dulu ya. Kemudian carilah apa yang dibutuhkan orang. Nah ini yang bagian penting. Selain Anda suka, Anda harus lihat ini dibutuhkan orang atau tidak gitu ya. Kira-kira masalah apa sih yang bisa orang-orang sering hadapin dan kita bisa berikan jasa atau barang untuk mengatasinya, dan itu hal yang kita sukain ya. Maksudnya barang dan jasa ini
kita sebetulnya menyukai untuk membuat ini atau mengerjakan hal ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi 3 hal ini adalah dasar agar bisnis yang akan kita bangun itu akan lebih survivalnya tinggi gitu ya, karena kita punya passion di dalamnya ya. Karena ketiga hal ini berbicara tentang passion sebetulnya. Hal teknisnya adalah tentang opportunity juga gitu ya, tentang kesempatan dan semangat kita. Karena kalau orang nggak punya semangat akan susah nanti bertahan dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, tools gratis ya. Anda bisa buat blog dulu ya. Bagaimana cara blog yang baik? Tentu Anda bisa browsing di Google gitu ya. Saya yakin untuk Google saja cukup mudah gitu ya, tinggal ketikkan bagaimana cara buat blog, bagaimana cara melakukan blog, kemudian bagaimana setting template blog gitu ya. Dan jenis-jenisnya nanti Anda bisa cari juga di Google gitu ya. Saya ingin sampaikan tools-toolsnya dulu dan mindset secara lengkapnya gitu ya. Untuk hal teknis tentu akan saya bahas di topik yang lain. Nah, kemudian tools kedua adalah sosial media. Sosial media ada banyak ya. Mana saja yang kita pakai untuk Indonesia? Yang pertama kita bisa pakai namanya Facebook ya. Facebook ada 2. Anda bisa pakai Facebook fanpage, Anda bisa pakai Facebook group, Anda bisa pakai Facebook personal gitu ya. Contohnya seperti yang tampil ini adalah fanpage-nya Kombis gitu ya. Jangan lupa juga Anda like karena akan ada update video pelajaran, ebook gratis putar bisnis yang secara gratis dibagikan oleh saya gitu ya. Dan jangan lupa untuk like Kombis gitu ya. Jadi bisa buat Kombis, bisa buat fanpage gitu ya, fanpage, dan di sana kita bisa promosi, kita bisa memperkenalkan produk kita bisa berdiskusi dengan calon customer kita, dan banyak lah yang bisa didapatkan ya dari Facebook. Dan Facebook ini gratis gitu ya, sehingga tidak ada biaya. Oke, yang lainnya ada yang ramai di Indonesia adalah Instagram. Instagram kalau Anda suka berjualan gitu ya, Instagram kan basisnya foto ya, foto sharing gitu ya. Dan setiap produk atau jasa kita bisa foto kemudian diupload ke Facebook, upload ke Instagram gitu ya. Dan di Instagram juga banyak peminatnya dan banyak jadi salah satu sumber yang baik juga di Indonesia untuk berjualan gitu ya. Kemudian Twitter juga, kemudian LinkedIn ini untuk pangsa pasar yang profesional ya, karena kebanyakan pengguna LinkedIn adalah mereka yang sifatnya adalah punya jabatan sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan gitu ya, atau bahkan CEO-nya, kemudian HRD-nya, kemudian bagian engineering dan lain-lain ya. Nah, makanya itu menjadi satu source atau sumber peluang yang bisa kita ambil juga. Nah, kemudian jangan lupakan Google Plus ya. Google Plus macam media sharing juga seperti Instagram dan Facebook, Twitter gitu ya, LinkedIn. Dan menariknya di Google Plus adalah tidak ada limitasi menulis status, jadi bisa panjang dan kita bisa kasih foto juga di sana seperti yang lainnya. Tapi bedanya di Google Plus bisa panjang deskripsinya, sehingga Google Plus juga satu sumber yang menarik ya. Kemudian YouTube, nah membuat YouTube kayak gimana, tentunya bisa browsing ya. Nanti akan saya juga bahas di topik yang lain gitu ya. Yang pasti keenam, sosial media ini yang bisa Anda berikan effort yang lebih gitu ya, karena ini sangat powerful banget menurut saya di Indonesia. Oke gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke sistem bisnis. Oke, sistem bisnis sebetulnya secara garis besar ada 2 ya. Pertama dengan cara produksi sendiri. Jadi terserah nih teman-teman mau misalnya punya passion untuk jual handicraft, bisa jadi Anda mau buat sendiri, bisa jadi ya, atau Anda punya kenalan
dan bisa diajak barengan untuk produksi. Nah, apapun itu saya nggak tahu karena itu hal yang subjektif ya. Balik lagi ke 3 poin tadi. Nah, yang pasti kalau Anda bisa buat sendiri atau Anda bisa ajarkan ke orang lain, itu juga bagus menurut saya. Cuma bagi Anda yang tidak punya kemampuan untuk membuat atau belum punya skill untuk membuat sesuatu barang atau bingung begitu ya, Anda bisa menjual barang orang. Menjual barang orang di bisnis online itu udah jadi 3 bagian ya. Tentu Anda bisa searching pengertian dan sistemnya sendiri satu persatu, cuma saya akan jelaskan secara cepat aja. Yang pertama, reseller itu jadi kebanyakan untuk produk-produk end user itu langsung kepada customer gitu ya. Nah ini sebagai contoh, reseller adalah baju, tas, sepatu gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita membeli dengan jumlah tertentu dan kita akan dapat diskon dari penjual, dan kita bisa menjual lagi dari sisi untungnya. Nah, itu reseller ya. Kemudian ada yang dikenal sebagai affiliator ya. Affiliator adalah lebih ke arah menjual juga. Jadi sebenarnya ini maklar semua ya, bahasa kasarnya. Affiliator adalah untuk produk-produk digital biasanya, gitu ya. Jadi produk digital seperti e-book, kemudian tools atau membership, itu affiliator biasanya. Nah, sedangkan yang ketiga ada yang namanya dropshipper. Dropshipper itu mirip seperti reseller, bedanya adalah dropshipper tidak perlu stok barang. Jadi cuma mempromosikan aja. Jadi langsung mempromosikan, ada order kita lempar ke penjual gitu ya. Pembeli udah transfer ke kita sehingga selisihnya kita bisa pegang langsung. Jadi kita bayar sesuai harga perjanjian dengan dropship penjualnya. Jadi penjual akan kirim langsung barang ke customer. Itu dropship. Nah, dari ketiga hal ini tentunya teman-teman bisa cocokkan mau bermainnya gimana, tekunin, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang ada dan perlu dipelajarin tentunya ya, untuk bisa memaksimalkan penghasilan dan mengembangkan bisnis yang ada dari pilihan-pilihan ini gitu ya. Oke, kita akan bahas lebih dalam tentang produksi sendiri gitu ya. Tahapannya apa aja sih? Yang pertama kita bisa buat contoh barang gitu ya. Kita buat contoh barang dulu dong. Fungsinya untuk kita foto nantinya tentunya ya, untuk display, untuk katalog ya, untuk berana promosi nantinya gitu ya. Karena secara visual kalau ada barangnya, orang akan lebih mudah untuk membeli gitu ya, karena mereka sudah melihat barang. Even itu hanya foto gitu ya, bahkan Anda bisa videokan juga gitu ya ke YouTube. Nah, kemudian tentukan harga jualnya ya, ini penting. Kemudian selanjutnya setelah menentukan harga jual, carilah keunikan ya. Karena kalau Anda menjual barang yang common biasa aja, akan susah bersaing nanti di pasar. Sehingga kita harus cari keunikan barang kita. Dan keunikan inilah yang kita jual. Karena kalau Anda tahu, harga ada banyak komponen gitu ya. Sehingga keunikan ini bisa jadi daya tarik tersendiri untuk produk Anda. Makanya itu penting. Nah, selanjutnya sudah mendapatkan keunikan gitu ya, buatlah foto untuk dipromosikan ya. Teknik foto juga bisa belajar gitu ya, dan banyak bisa dilihat di Google juga, teknik-teknik pengambilan gambar yang baik kayak gimana, pencahayaan yang baik kayak gimana. Tidak perlu menggunakan studio yang bagus, bahkan dari rumah dan kardus pun bisa begitu ya. Dan banyak sekali lah sumbernya, nanti bisa lihat di Google gitu ya, bagaimana cara buat foto produk yang baik gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah upload foto-foto itu ke blog atau sosial media yang ada di depan tadi gitu ya. Kita akan posting, kemudian kita akan taruh di website kita atau kita taruh di blog kita gitu ya. Nah, tentunya juga kalau udah punya dana, tentunya teman-teman bisa
menggunakan website dengan hosting sendiri gitu ya. Jadi tidak nebeng dengan blog gratisan lagi. Itu akan lebih bagus. Dan teman-teman bisa punya domain sendiri. Katakanlah dengan nama Anda .com gitu ya, sehingga tingkat kepercayaan orang atau brand ya, biasanya kita nama brand itu akan lebih bagus gitu ya. Contoh brand adalah Combis. Combis adalah brand ya, salah satu brand sendiri. Jadi seperti itu contohnya gitu ya. Nah selanjutnya menjual barang orang lain ya. Kalau barang orang lain lebih simpel sebetulnya, maka ini lebih disarankan untuk Anda yang pemula sekali gitu ya dalam bisnis. Pertama Anda bisa minta foto barang dari produsen gitu ya, atau Anda cari sendiri gitu ya, terserah deh. Kemudian tanyakan juga bagi ke produsen, itu ada nggak alat bantu yang tersedia. Alat bantu seperti apa? Mungkin banner, mungkin apakah saya bisa diberikan web replika untuk jualan gitu ya. Jadi ada beberapa produsen yang menyediakan itu gitu ya, sehingga Anda perlu tanyakan ada nggak seperti alat bantu seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga tetap sama nih, harus cari keunikan, karena barang apapun kalau tidak unik, orang akan tidak gatal gitu ya untuk apa sih produk ini gitu ya. Sehingga harus cari keunikan, karena keunikan itu kita jual nantinya. Nah kemudian kalau sudah menemukan semuanya, upload lagi gitu ya. Pada dasarnya konsepnya nanti akan kita posting ke sosial media atau blog gitu ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya tentang marketingnya. Marketing yang bicara tentang brand gitu ya. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau memang sudah mendapatkan sedikit keuntungan, bisa jadi Anda berinvestasi ke dalam sebuah yang namanya website gitu ya, website sendiri, katakanlah website anda.com begitu ya. Nah itu akan lebih keren ketimbang website anda.blogspot.com. Itu agak kurang trusted lah begitu intinya. Nah dari brand sendiri Anda bisa mengembangkan produknya. Kemudian Anda tentu perlu brand website Anda nantinya juga ya. Jadi Anda perlu perkuat brand Anda, karena brand Anda ini akan menghasilkan banyak uang kalau Anda pelihara dengan baik. Karena website bisnis itu sama seperti kita memelihara sebuah tanaman ya. Di saat mereka bahkan belum ada apa-apa, seperti bibit cuman ada di tanah, kita pasti siramin dia, kita pasti kasih dia pupuk agar dia tumbuh kan. Bahkan dia belum memunculkan tangkai atau tunas apapun, kita harus menyiramin dia, karena kita tahu, kita punya faith ya, bahwa bisnis kita, website kita bisa berkembang, bisa menghasilkan uang bagi kita, dan bisa memberikan passive income buat kita ya. Jadi saya mau Anda harus aware banget tentang brand Anda dan bagaimana marketingnya gitu ya. Nah selain itu Anda bisa juga mendukung dan melakukan branding dengan sosial media gitu ya. Dengan bantuan sosial media sangat powerful banget untuk mengembangkan brand gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Teknisnya adalah dengan yang namanya blog walking. Blog walking adalah berjalan-jalan ke website atau blog yang similar. Similar adalah sejenis. Katakanlah saya jualan produk tas atau baju ya, maka saya cari blog yang berbicara tentang fashion. Kemudian saya berkenalan dengan yang punya atau si pemilik website atau blog gitu ya. Kita berkomunikasi dulu, membangun relasi gitu ya. Kemudian kita bisa coba menjual kepada dia produk kita, atau kita juga bisa bertukar banner gitu ya. Kita memasang iklan atau banner kita di blognya dia, karena relevan. Orang-orang yang datang ke website atau blog untuk mencari sebuah informasi tentang fashion, tentu saat dia melihat iklan sebuah produk tas atau fashion yang saya jual, bisa jadi dia membeli dari blog orang tersebut. Tapi tentunya kita harus berkenalan dulu gitu ya. Intinya melakukan komunikasi lah yang baik dengan pemilik blog nantinya. Jadi bisa jadi cara seperti itu ya.
Kemudian kita bisa menggunakan namanya Facebook. Facebook sendiri kita yang pasti kita lakukan adalah posting produk, kemudian testimoni. Yang paling powerful itu testimoni, kemudian untuk membangun tingkat kepercayaan orang bisa jadi portofolio kita gitu ya. Portofolio dalam bentuk seperti apa? Mungkin kalau ada proyek kita menjual jasa gambar, mungkin kita bisa memberikan hasil proyek kita gitu ya. Atau kalau mau tentang jualan produk, tentunya kita bisa foto resi gitu ya, bahwasanya kita udah sering dan banyak melakukan pengiriman atau transaksi dan kita tidak menipu, begitu ya. Itu untuk posting produk. Kalau memang punya budget, bisa jadi Anda bisa menggunakan namanya Facebook advertising, Facebook ads ya, bisa dikenal. Dan ini sangat powerful banget karena dia bisa targeted, dan tentunya ada pelajaran-pelajaran khusus juga ya tentang Facebook advertising yang bisa Anda pelajarin tentunya. Itu kalau Anda punya budget khusus gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa juga promosi lewat yang namanya Google AdWords. Ini berbayar juga sih, tapi sangat keren banget, sangat bagus sekali karena bisa targeted juga seperti Facebook advertising ya. Jadi sangat kalau Google kan lebih luas lagi ya, karena Google di mana-mana orang searching pakai Google gitu ya. Dan Anda tentunya juga harus belajar dulu bagaimana tentang Google, atau kalau mau mudah yang menggunakan jasa orang gitu ya, jasa promosi di Google. Kalau Anda punya budget gitu ya. Cuman kalau Anda mau yang gratisan, tentu ada banyak teknik yang gratisannya juga gitu ya. Oke, kurang lebih beberapa hal yang mengenai marketing gitu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang etika. Nah, kalau berbicara etika, ada banyak etika ya. Etika di blog gitu ya. Di blog kita nggak boleh promosi seenaknya di blog online gitu ya. Jadi kita ke blog mana kita promosi seenaknya, itu nggak boleh, itu nggak etikanya salah gitu ya. Yang benar adalah kita harus kenalan dulu. Kita memberikan komentar atas postingan si pemilik website, kemudian kita berkenalan. Jadi jangan spam lah. Spam adalah mengirimkan offer ya, penawaran atau produk atau jasa Anda secara terus menerus begitu ya, dalam indikator yang tidak masuk di akal gitu ya. Kemudian ada juga Facebook etikanya adalah jangan tag foto atau promo seenaknya ya ke orang-orang, karena itu sangat mengganggu juga gitu ya. Kemudian di website sama seperti blog ya, jangan spam intinya. Termasuk juga di Twitter. Di tweet-tweetnya itu jangan cuma promo aja, kadang ya mungkin dikasih motivasi, kadang dikasih say hi, kemudian dikasih topik-topik yang bermanfaat buat teman-teman Twitter Anda ya gitu ya. Masuk di Facebook juga ya, itu bisa dilakukan. Itu etika-etika yang dasar yang sebaiknya jangan Anda lakukan di media-media tersebut gitu ya. Kemudian saran saya, ini beberapa saran saya, apa yang saya terapkan juga ya. Pertama, pelanggan adalah raja. Sehingga kita tahu, karena pelanggan adalah raja, tentunya kita mau memberikan yang terbaik buat mereka gitu ya. Selain itu juga kita harus tahu apa yang mereka mau gitu ya, sehingga mereka mau beli, intinya ke sana. Sehingga kita harus punya pola pikir bahwasannya pelanggan adalah raja. Karena kalau tidak ada dia, kita tidak punya penghasilan atau keuntungan. Nah, gitu ya. Kemudian hal yang penting juga respon harus cepat. Sebagai seorang yang mau terjun di bisnis online, kenapa saya bilang respon harus cepat gitu ya? Karena kita di online itu hampir tidak ada jualan sendiri gitu ya, pasti ada pesaingnya. Bahkan kalaupun tidak ada produknya tunggal begitu ya, dia bisa jadi cari komplementernya atau barang penggantinya. Itu bisa jadi kalau kita tidak merespon dengan cepat gitu ya. Kemudian masalah pengiriman ini juga urgent nih.
Masalah pengiriman, carilah yang terjamin dan tentunya ekonomis buat Anda gitu ya, karena jangan sampai ini cut cost atau mengurangi keuntungan kita sangat banyak gitu ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya everyone needs gimmick ya. Everyone needs gimmick. Semua orang suka dengan yang namanya hal-hal yang bermanfaat buat mereka, gratis buat mereka, dan Anda juga harus berikan hal-hal seperti itu gitu ya. Anda berikan mereka tips-tips kayak tips-tips yang jitu, kemudian apapun secara gratis gitu ya, atau mungkin memberikan sampel. Nah, itu bisa jadi bentuk gimmick begitu ya, atau over-over lain gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentunya teman-teman tidak boleh berhenti berinovasi, karena inovasi adalah pendorong bisnis untuk bisa terus survive ke depannya ya, karena yang namanya hidup selalu dinamis, sehingga kita harus juga mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga bisnis kita gitu ya. Jadi itu saja apa yang ingin saya sharingkan seputar cara berbisnis dengan topik wanita dan bisnis ya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang mau keep in touch dengan saya, bisa add Facebook saya, di search aja di Facebook nico.julius.524 gitu ya. Dan yang paling penting adalah Anda harus kunjungi juga YouTube saya di link yang ada di layar Anda, tinyurl.com/ngchannel gitu ya. Jangan lupa subscribe, karena di sana akan banyak video-video yang saya yakin bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda ya, dari tools-tools yang menarik yang bisa Anda pakai dalam bisnis secara gratis gitu ya. Dan semua video saya gratis gitu ya, sehingga jangan sampai lewatkan pelajaran-pelajaran yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Dan sekali lagi ini gratis, saya tidak memungut biaya. Dan kalau memang ada topik yang ingin disampaikan, bisa berikan komentar di bawah